Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ustadz, saya tidak bisa berdiri Ustadz, saya lagi kerja Ustadz, tidak bisa di tempat itu, tidak bisa berdiri Ustadz. Silakan kau sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana caranya sholat duduk? Kau lihat baik-baik, ini prakteknya. Hah? Hei, hei, hei. Nah, ini sholat duduk. Anggap sana kiblat. Sudah tayamum atau sudah wudhu? Allah Akbar. Baca doa iftitah. Kalau mau praktis tidak baca doa iftitah juga boleh, karena itu cuma sunnah. Langsung Al-Fatihah. Sudah itu baca surah pendek. Minimal 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh minimal 1 ayat. Sunnah minimal 1 ayat. Allahu Akbar. Bagaimana rukunya Ustaz? Ruku cukup kepala goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu ruku. Sujudnya bagaimana Ustaz? Sujud badan ikut ditundukkan. Kalau tadi cuma kepala, sekarang sujud badanmu ikut kau tundukkan. Allahu Akbar. Bocor. Itu sah atau tidak? Batal. Tidak habis Ustaz, tetap batal. Makanya kalau ada gas dalam perut, sudah mulai terjadi turbulens, jangan tahan, nanti bocor ketika kau sholat. Jadi lepaskan dulu baru wudu atau tayamum. Bagaimana kejadian kalau begitu Ustaz? Sudah 2 rakaat batal. Meskipun sudah at-tahiyyat setengah mati dia tahan. At-tahiyyat batal. Makanya kalau merasa mual, bukan mual. Apa? Malas. Mules. Ke toilet dulu, bersihkan, selesai baru sholat, aman. Jangan justru kau tahan aja cuma 2 menit kau ini sholat, akhirnya kau sholat kejar Allah. Pasti kau tidak sholat, kau hanya tahan kentut. Maka selesaikan dulu, masuk kau dulu ke toilet. Termasuk kalau ngantuk. Kalau ngantuk itu disunahkan tidur aja dulu baru kau sholat. Jangan sampai kau sholat sambil tidur. Jangan sampai kau sholat, ini sudah tahiyat apa belum? Sudah tahiyat atau belum ya? Sudah tahiyat atau belum? Bagaimana kalau kejadian begitu? Bagaimana kalau kejadian ini sudah 3 atau 4? Ini 2 atau 3? Ya, ini 1 atau 2? Maka ambil bilangan kecil, jangan bilangan besar. Lebih baik lebih rakaatnya daripada kurang. Kalau lebih solusinya sujud sahwi. Tapi kalau kurang tidak sujud sahwi, batal sholatnya, tidak sah. Jelas? Jelas? Apalagi alasan tidak sholat? Apa? Tidak ada kecuali malas. Apalagi? Apa? Ngantuk, Nabi bilang kau tidur dulu. Kalau ketiduran, sholat begitu kau bangun, langsung sholat. Bahkan orang yang lupa, misalnya 3 hari yang lalu karena sibuk ngurus tenda, baru sadar. Saya tidak sholat asar hari itu.
Maka begitu ingat langsung sholat asar. Begitu pentingnya sholat. Apalagi? Apa? Apa? Saya tidak tahu hafalan Ustaz. Sama saudari kita yang baru masuk Islam, tidak ada bacaan sama sekali. Saya tahu Ustaz. Solusinya gimana? Berjamaah. Berjamaah. Ikuti saja imam. Juga kalau jadi imam, jangan juga panjang-panjang. Ada juga kalau imam Pak, la haula wala quwata illa billah, menyiksa jamaah. Baru mau takbir sudah lama memang. Apa aku tinggal angkat itu Allah. Ini lama sekali. Aku tinggal Allahu Akbar. Akhirnya apa? Anak muda pulang masjid. Apa anak muda? Enak sholat di masjid. Apa enak? Ampun Ustaz. Kenapa ampun? Surah Yasin dibagi dua Ustaz. Orang baru belajar sholat kau kasih yang panjang-panjang. Kul-kul saja selesai. Ya, ini baru imam rakaat pertama. Apa dia baca? Al-Baqarah ayat 11 sampai 70. Dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Mau ikut tidak hafal, mau ruku belum selesai, terpaksa kita menghayal. Tadi uang saya 200.000. Mana ini yang 50 ya? Di mana saya simpan? Allahu Akbar, masih dia cari itu. Allahu. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau berjamaah ke masjid, imamnya juga jangan lama-lama. Ini baru taubat, baru dia dapat hidayah, dia datang sholat jamaah di masjid, ternyata dia dapat imam yang panjang. Besok tidak mau lagi, taubat saya ke sana. Menyiksa. Kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan sholatmu, kalau kau sholat sendiri terserah. Ini ada imam Pak, wallahu alam benar atau tidak ini cerita, penghafal Quran, dites dia di kampung. Kau jadi imam nak, kita mau dengar hafalanmu. Wah, dia baca surah Al-Maidah Pak, hanya dia yang hafal. Begitu lagi husu bacanya, tiba-tiba ada cicak jatuh, pas nyambar telinganya. Stres, namanya orang stres, hafalan hilang. Tiba-tiba ini anak muda, kira-kira urusan umur SMA. Suasana hening. Dia bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Ada anak muda capek, dia bilang kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka tolong yang imam di musola, yang imam di rumah, yang imam di komunitas kita, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu, jangan panjang-panjang, karena pasti makmummu tidak bisa mengikuti. Apalagi kasihan kalau ada yang rematik di belakang, orang yang sudah pensiun, kau siksa orang tua. Jatuh kepalanya belum selesai, naik lagi, kasihan Allah, jatuh lagi. Kau siksa orang tua. Maka sunnah ketika jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau mau sukses dalam perantauan, perbaiki sholat. Apa hukum bagi mereka yang tidak sholat? Dengar baik-baik ini. Mereka yang suka melalaikan sholat. Satu, Nabi jelaskan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu menurut Nabi kafir di hadapan Allah. Jadi sholatlah saudara-saudaraku. Kasihan kalian jauh-jauh merantau ke Taiwan sini cari nafkah, lalu kalian tidak sholat padahal alasannya hanya karena capek. Kasihan kalian, kalian kafir di hadapan Allah. Yang kedua, dengar baik-baik yang bagi mereka yang malas sholat. Kalau mereka mati, satu waktu kau tinggalkan sholat,
1 hari diparkir di neraka. Misal nih tadi tidak sholat subuh, apa hukumannya? 1 hari dibakar di neraka. Berapa lama yang namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Silakan buka surah Al-Hajj. Jadi kalau tidak sholat subuh, 1000 tahun kau dibakar di neraka. Kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun, itu sehari. Gimana kalau dia cuma datang sholat Jumat? Datang paling terlambat, pulang paling cepat. Orang khotbah dia tidur. Dia bilang, masjid apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada khotbah, kau yang dongo tidur kau beleng-beleng. Ayo sholat. Ibu-ibu sholatlah. Boleh saja kita ngontrak-ngontrak, merantau ke sini, makan seadanya, duit kita pegang sedikit saja. Untuk apa? Untuk dunia kita. Tapi kalau kita sholat baik, kecil buat Allah, kasih kamu apa yang kau mau. Bu-ibu, hei, bu, bisa ndak perempuan hamil tidak ada suaminya? Bisa ndak? Bisa ndak? Bisa, Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya hamil. Bu, bu, pernah lihat sungai? Pernah? Itu kalau sungai mengalir ke kanan airnya, ada benda di atasnya, benda itu mengalir kemana? Kanan. Petinya Nabi Musa. Air sungai Nil mengalir ke kanan, peti Nabi Musa mengalir ke kiri, padahal tidak ada mesinnya. Kalau Allah yang mau. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar, ingin dibunuh oleh kafir Quraisy. Abu Lahab kasih hadiah, siapa yang membunuh Muhammad, saya kasih hadiah onta 1000 ekor, 100 ekor. Kejar, didapat, bersembunyi dalam gua Zur. Allah turunkan pertolongannya. Apa yang Allah turunkan? Bukan tentara malaikat, tapi apa yang Allah turunkan? Allah turunkan laba-laba. Tahu laba-laba, Ibu? Tahu laba-laba? Bahasa Jawanya spider. Dia bikin sarang. Laba-laba bikin sarang. Akhirnya diintip oleh Abu Jahal. Tidak mungkin ada Muhammad. Kalau ada Muhammad, tidak mungkin ada sarang laba-laba. Tentara pilihannya Abu Jahal, Abu Lahab kalah oleh sarang laba-laba. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Bapak-bapak, kecil buat Allah bangunkan rumah di kampung. Kecil buat Allah sejahterakan bapak. Ibu-ibu, kecil buat Allah kasih suami yang baik. Kecil buat Allah kasih jodoh yang soleh. Allah cuma minta perbaiki sholat. Halo, ada ndak manusia yang tidak ada masalahnya? Ada ndak manusia? Oh, saya lihat di depan saya ini muka-muka penuh masalah semua. Nih yang lagi ceramah. Bapak-bapak pikir saya tidak ada masalah? Banyak masalah saya, Pak. Sekarang Bu, banyak janda-janda curhat. Ustadz, suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama curhat. Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Istri cantik, sedulur-sedulur, sampean pikir kalau istri cantik bukan masalah? Apalagi kalau suaminya jelek. Istri cantik digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, berarti bagus kalau tidak ada istri, masalah. Bagus kalau banyak istri, masalah. Semua masalah. Maka Allah tidak meminta, wahai pegawai-pegawai, pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Taiwan, di Taichung,
Hah? Ya itulah. Ya. Wahai saudara-saudaraku yang merantau ke Taiwan, kalian kalau mau selesai masalahmu, kamu merantau sebagai TKW, ternyata suamimu di sana nakal, ternyata suamimu di sana ketemu dengan teman SMA-nya. Oh, sakit hati Iman. Iya Bu, iya. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu. Bagaimana kalau suami selingkuh, Ustaz? Sabarnya apa? Doakan. Tidak mungkin ibu bisa pelihara kalau dia di Indonesia. Saya tidak bisa maafkan dia, Ustaz. Solusinya apa? Minta cerai, selesai. Iya, daripada pertahankan sakit hati, cerai aja. Islam membolehkan. Iya Bu, iya Bu, betul. Daripada bertengkar, hamil lagi. Ya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Dua, hukuman bagi mereka yang tidak sholat. Itu dikubur nanti ada temannya datang menemani dia. Ibu pernah lihat kuburan? Liang kubur? Pernah lihat liang kubur? Liang kubur itu masih lebar Bu, 40 cm, 2 meter. Tapi bukan itu tempat kita. Tempat kita liang lahat, yang digali lagi sedikit, dimasukkan pas-pas di tubuh. Itulah tempat kita, ditimbun. Oh, ibu kalau duluan meninggal, menangis suamimu. Ini istri saya baik betul. Bulan depan kamu sudah menderita di kubur. Bapak-bapak ini, adik-adik saya masih muda-muda. Begitu kau meninggal istrimu muda, janda muda, banyak yang lirik. Kamu sudah dibakar di kubur, istrimu pakai mobilmu dengan suami barunya. Bu, ketika hancur perut, cacing masuk di mata, cacing masuk di telinga, perut meletus. Datanglah utusan Allah. Lalu berkatalah sang jenazah, man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Sayalah Asisuhuja al-Uqra, ular, ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa kau hitung. Kenapa kau datang kepadaku? Sayalah sholatmu yang kau anggap remeh selama ini. Dia lilit kita, dia hukum kita, dia temani kita. Kapan dia lepas? Nanti hari kiamat. Maka saudaraku sholat. Tidak ada gunanya kalian datang pengajian tiap bulan, tablik akbar sekali sebulan, tablik akbar sekali 3 bulan, jauh-jauh naik bus, kadangkala bermalam sewa hotel, tapi kalian tetap tidak sholat. Tidak ada gunanya semua pengajian. Sholat, apa susahnya sholat? Sholat paling gampang. Haji perlu puluhan juta, ngantri sampai belasan tahun. Puasa